itu mah biasa aja gitu woman leadership. Terus dari dulu juga ngeh juga kan kayak kita punya presiden perempuan loh gitu ya, banyak politician perempuan. Jadi kayak semua tuh serba enak gitu ya di perusahaan. Terus seneng aja kayak misalnya, oh saya satu-satunya laki-laki nih di kantor. Nah, cuman 4 tahun terakhir tuh kadang-kadang kayak kami ini take it for granted gitu. Hal-hal yang ada di kantor karena ternyata di luar nggak seperti itu. Jadi taunya mungkin semakin intens aktif di pendidikan. Jadi menurut saya sih ya sudah sewajarnya nih Paragon tuh concern sama hal-hal yang kayak gini. Terus satu lagi mungkin salah satu turning point-nya makin semangat itu waktu kita sekeluarga ikut family business course di INSEAD. Jadi peserta teladan deh yang ya pasti kita sekeluarga adalah ribut-ribut gitu kan. Cuma paling cepat selesai gitu. Terus Prof. Rendel tuh bilang, ini nih kalau perempuan take the lead katanya di suatu perusahaan. Jadi isu suksesinya bagus, nurturing ke second generasinya juga oke gitu ya. Terus nggak terlalu tense. Jadi akhirnya makin sadar bahwa nggak usah ngomong woman leadership ya. Kepemimpinan masa depan itu kan harus nurturing, vulnerable gitu ya. Maksudnya juga transparan, genuine kan. Nanti ujungnya kan jadi genuine. Orang kalau genuine itu kan nggak crack under pressure gitu. Jadi dan itu tuh ada di sifat-sifat wanita gitu kalau menurut saya sih. Jadi begitu latar belakangnya. Jadi sebetulnya dengan apa ya, sesuatu yang udah bagus gitu di Indonesia tuh menurut saya, walaupun kesempatannya masih belum setara gitu ya, tapi menurut saya kita punya apa ya, banyak bekal untuk apa ya, makin memunculkan kali ya, menumbuhkan gitu ya leadership, terus more specific on woman issue. Jadinya apa ya, saya ini kalau ngomong yang panjang sih, Tak. Satu lagi deh, Tak. 70% guru di Indonesia juga wanita kan. Jadi Iya, kayaknya lengkap aja gitu kalau jadi saya setahu aku 90% loh. oh 90%. Waduh nih, laki-laki nih. Waduh, program Ayo Jadi Guru saya jadi Tapi pendekar dirjennya laki-laki bukan deh. perempuan, ayo. Dirjen GTK-nya bukan perempuan tapi. Nah, itu. Iya, iya, iya. Oke, 90%. Jadi kan kalau kita fokus di sini kan berarti udah rahasia umum lah ya. Kalau kita laki-laki belum tentu ngedidik keluarganya kan. Jadi kalau perempuan kan lebih lah. Jadi satu perempuan bawa keluarganya gitu. Walaupun dia wanita karir biasanya tetap aja perempuannya lebih 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 bagus nurturing-nya kan. Habis itu guru-guru juga rata-rata wanita kan. Padahal masa depan kita semua ya pastilah ada di tangan guru-guru Indonesia gitu. Jadi makin banyak banget gitu alasan untuk bikin program-program seperti ini, dan nggak cuma ini aja mudah-mudahan gitu. Cuman banyak program-program lain. Gitu kali Mbak Tita. Ya, thank you Mas Ya Mbak Salman. Tita ya, Jadi padahal kita satu angkatan ya, apa kita buka-bukaan aja ya. kalau kita satu angkatan, tahuan deh umurnya. Nah, jadi teman-teman mungkin aku mau sharing sedikit. Kita tuh sebetulnya organisasi kita pun juga satu rumah ya, Mas Salman, ada di Rumah Wijaya gitu. Nah, makanya memang kita sering ketemu juga. Dan pada saat pertama kali ngobrolin tentang Lead for Women itu tuh sebetulnya berangkat dari mungkin kalau dari aku pribadi mungkin keresahan bahwa sebetulnya selama masa pandemi itu memang tekanan di perempuan lebih besar ya daripada di laki-laki gitu, karena memang ada kebutuhan untuk tetap nurturing dan tetap mengurus rumah. Ini bukan ini ya, bukan hanya terjadi pada ibu-ibu ataupun memang yang sudah punya anak gitu ya, tapi sebagai perempuan yang tinggal di rumah dan memang bersama keluarga itu kebutuhan untuk mengurus segala hal itu lebih banyak gitu dibanding sebelumnya, apalagi karena kan memang jadinya nggak bisa kemana-mana ya gitu. Nah, dan tekanan-tekanan ini akhirnya jadi berpengaruh juga kepada bagaimana kita memimpin diri sendiri gitu. Nah, kenapa Lead for Women itu muncul?
kalau dari aku pribadi dan dari teman-teman tim di Ganara juga karena kita melihat sebetulnya ada cara untuk bisa kembali lagi ke diri kita sendiri, tetapi dengan cara yang lebih nurturing ya seperti tadi Mas Salman bilang dan juga lebih kreatif gitu. Dan seni ini selalu membuka jalan kalau buat kita gitu. Kebetulan kan kita background-nya hampir semua memang dari industri, dari teman-teman yang memang pendidik kreatif ya gitu. Nah, jadi harapannya dengan ini Mas Salman nanti aku share juga ya, ini alasan-alasan teman-teman mendaftar, ini kan jadi pertimbangan juga. Jadi teman-teman di sini kalau boleh sharing sebetulnya yang mendaftar tuh hampir 200, tapi yang diterima hanya 110 termasuk teman-teman yang karena memang ini ada proses seleksinya gitu. Jadi terima kasih banyak sudah memasukkan ini ya, sudah mendaftar dan sudah memberikan alasan gitu. Nah, alasan yang kuat ini nih Mas Salman yang akhirnya meyakinkan kita bahwa sebetulnya di sini teman-teman siap untuk memimpin diri sendiri dulu deh gitu ya. Nanti baru kita bisa memimpin teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini mungkin boleh aku minta teman-teman boleh share, boleh chat. Ini kalau ada Mas Salman, jadi semuanya harus aktif chat di Zoom ya. Jadi karena mungkin boleh cerita juga nih dari mana asalnya gitu. Teman-teman ini udah tergabung di Discord Mas Salman, jadi mereka sebetulnya udah pada saling kenal juga, tapi baru tatap muka secara virtual baru malam ini gitu. Jadi boleh cerita, boleh sharing dari mana asalnya, mungkin bisa sharing juga organisasinya dari mana. Ada juga yang dari perusahaan-perusahaan juga nih Mas Salman yang ikut, ada dari universitas juga nih, ada Kak Livia, ada dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara juga, jadi konsorsium kita juga banyak yang ikut, ada Mbak Tasya dari SMSD juga, ada Mbak Afi dari Berita Baik. Nah ini senang banget ini karena memang banyak juga yang sebetulnya sudah melakukan berbagai gerakan juga Mas Salman, dari gerakan yang memang memperkuat perempuan baik di sekitarnya maupun yang lebih luas lagi gitu. Dan alasan ikut karena kita juga ingin bisa membantu nanti pada saat sudah selesai 13 minggu pun juga nggak langsung kita lepas. Jadi nanti teman-teman juga masih bisa terkoneksi dengan kita dan kita masih bisa bimbing terus gitu. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah gerakan yang lebih luas lagi dan lebih besar lagi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama aku hendak memanggil kembali nih Mbak Nando untuk ikut. Teman-teman kalau misalkan virtual background-nya membuat mukanya menjadi tembus pandang, nggak apa-apa kalau nggak mau dipakai, soalnya emang udah maaf ya Mbak Asti, emang suka gitu ya karena aku tadi kelihatan. Jadi aku juga gitu, jadi aku nggak pakai, mohon maaf. Tapi di Bang Salman bagus. Nah, jadi untuk sekarang mungkin aku bisa memanggil kembali Mbak Nando karena kita akan melewati proses untuk lebih lanjut lagi. Bang Salman kalau misalkan boleh tetap stick around, tetap stay di sini melihat proses kita perkenalan dan seluruhnya. Kita akan memulai beberapa kegiatan yang lainnya juga dan nanti harapannya sih sebetulnya dalam 13 minggu kalau mau drop by atau mau lihat, mau cek segala macam silahkan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much Bang Salman. Aku panggil lagi Mbak Nando ke ini ya. Thank you. Ya, terima kasih. Pak Salman nanti bisa sidak ya kapan-kapan. Bisa sidak ke sini. Terima kasih banyak. Sudah menceritakan bagaimana Little Women ini bisa tercipta dan akhirnya bisa tereksekusi di hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berkenalan di kolom chat. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi seriusnya gitu, sesi yang serunya, ada baiknya kita mengenal lebih dalam tentang programnya, program Little Women ini. Jadi nanti akan dibantu oleh Miss Nanan untuk share screen panduan. Ini juga kita belum share juga di Discord ya. Jadi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya, ini acaranya ngapain, gimana, apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi kita akan share di malam ini. Oke,
Ini adalah Leadful Women batch pertama. Selamat untuk teman-teman yang sudah terpilih, terseleksi, sekitar 111 orang jadi yang sudah bergabung. Agak hilang share screen-nya ya. Nah, oke. Batch pertama dilaksanakan di hari ini sampai bulan Februari 2022. Nanti akan ada batch-batch berikutnya lagi. Boleh next. Ini Nanan, boleh next dulu. Apakah sudah berpindah? Belum, boleh di next, Mbak Nana. Oke. Jadi Little Women memang adalah pelatihan online untuk perempuan yang memang memimpin institusi atau bergabung di komunitas ataupun memang yang benar-benar ingin menciptakan perubahan di lingkungan. Karena itu memang tujuan dari program ini diciptakan agar perempuan Indonesia tetap terus tumbuh dan memberikan dampak pada lingkungan. Nah, pendekatan dalam training ini mungkin agak berbeda dengan training-training lainnya, di mana lebih banyak mendapatkan teori dan dari narasumber, tapi di sini teman-teman diajak untuk berefleksi dan dengan pendekatan dan kegiatan-kegiatan yang kreatif, dan juga bisa diaplikasikan harapannya ilmunya di komunitas teman-teman. Nanti di akhir acara, di akhir program, teman-teman akan mengerjakan sebuah project. Projectnya kita tidak ingin menjadikan program ini jadi beban, tapi harapannya program ini dapat integrated dengan komunitas atau institusi yang teman-teman saat ini berada. Jadi nanti teman-teman boleh memilih salah satu program ataupun program yang memang sudah dijalankan atau akan diluncurkan di komunitas atau di institusi teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengkombinasikan dan memadukan program tersebut dengan materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan di Little Women batch pertama. Kira-kira seperti itu. Dan nantinya akan ada pameran virtual juga, hasil karya teman-teman akan ditampilkan. Berikutnya. Nah, ini yang tadi aku ceritakan, ada batch pertama, nanti batch kedua akan dilanjut lagi di bulan Maret, dan batch ketiga dan berikutnya. Jadi, setiap batch ini akan diperuntukkan untuk beneficiaries yang berbeda-beda ya. Nanti kita juga berencana akan dibuka untuk khusus batch kedua, kemungkinan untuk guru, batch ketiga bisa juga untuk dosen dan juga siswa. Jadi ditunggu saja batch-batch berikutnya bagi teman-teman, bagi teman Anda yang memang belum terpilih di batch pertama. Berikutnya. Materi pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan adalah reflection tentang bagaimana mengenali diri sendiri, potensi diri sendiri, kemudian nanti akan ada sesi critical thinking dan social inclusion dari narasumber, dan juga ada materi tentang bagaimana memimpin dengan empati. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah metode pembelajaran kita, jadi nanti akan ada kegiatan seni seperti yang akan kita lakukan di hari ini. Jadi teman-teman tadi banyak yang tanya di Discord materinya apa aja sih. Selama bulan Desember ini, kita akan bersenang-senang dengan kegiatan seni yang akan dipimpin oleh Ganara Art. Jadi untuk art kit-nya nanti bisa digunakan. Hari Sabtu kita sudah mulai menggunakannya, moga-moga semua sudah sampai di tempat teman-teman di hari Sabtu. Kemudian nanti juga di setiap sesinya akan ada diskusi, jadi harapannya teman-teman bisa bertukar pendapat, bisa saling bertukar argumen, dan bisa mengenal rekan-rekan lainnya di sini. Nanti akan juga ada pemaparan narasumber, kemudian ada penyusunan proyek bersama, setelah itu juga akan ada pameran virtual. Oke, berikutnya. Ini adalah timeline-nya. Ini sesi pertama, Rabu 15 Desember, Sabtu 18 Desember, di minggu kedua agak berbeda harinya karena itu sudah mendekati libur Natal, jadi dan juga harapannya ini bisa mengisi waktu-waktu di mana mungkin kita agak sulit bepergian, yang biasanya udah cuti terus bepergian keluar kota, namun karena pandemi, jadi harapannya ini bisa menjadi kegiatan menemani teman-teman menuju liburan akhir tahun. Setelah itu kita mulai lagi di bulan Januari di
tanggal tanggal 5 ini harusnya. Tanggal 12. Tanggal 12, kemudian kita lanjut lagi sampai di bulan Februari. Bisa lanjut lagi? Ya. Untuk sesi minggu ke-8 dan minggu ke-9, teman-teman nanti akan ada pengiriman project 1 minggu. Kami sediakan waktu 1 minggu untuk teman-teman menyusun project. Projectnya sepertinya bisa dilakukan individual, bisa juga berkelompok. Kami akan melihat dinamikanya seperti apa nanti selama program berjalan. Nah, teman-teman bisa menyusun dan mengirimkan project. Setelah itu nanti 1 minggu kemudian akan diberikan feedback dari narasumber kita, apa yang bisa diperbaiki, apa yang sudah baik, apa yang bisa dipertajam kembali. Nah, setelah itu teman-teman akan mengirimkan kembali project finalnya yang sudah direvisi, diberikan feedback dari narasumber. Nah, setelah itu semua karya yang teman-teman buat harap dijaga dengan baik-baik ya. harap disimpan, difoto, nanti akan kami kirimkan formnya. Jadi teman-teman kita buatkan folder khususnya, jadi teman-teman bisa drop foto karya teman-teman di situ. Untuk nanti akan kami kurasi dan akan kami pamerkan di pameran virtual. Nah, setelah itu kita akan ada wisuda dan juga menikmati pameran virtualnya bersama. Oke, berikutnya. Ini panduan teknis yang perlu diingat-ingat. Jadi kami menyadari bahwa 13 pertemuan adalah komitmen yang sangat panjang, di mana teman-teman juga memiliki kegiatan dan aktivitas lainnya, dan tentunya perlu sekali ada komitmen, tapi kami juga menyadari bahwa teman-teman juga memiliki hal-hal lain yang jika ada kendala atau teman-teman sedang sakit, teman-teman bisa menggunakan izin. Kami menerapkan 9 kali minimal kehadiran untuk syarat mendapatkan sertifikat elektronik. Kemudian jika teman-teman tidak dapat berhalangan hadir, bisa silakan chat kepada admin yang ada di Discord atau di WhatsApp. Kemudian nantinya harapannya teman-teman bisa mengumpulkan proyek atau tugas sesuai instruksi yang diberikan, dan juga membuat karya dengan peralatan yang sudah disediakan. Kemudian hasil karya juga harap difoto, didokumentasikan dengan kualitas yang baik. Nggak harus pakai kamera profesional, cukup yang penting fotonya terang, fokus, jelas, dan resolusinya cukup tinggi agar tidak pecah. Oke, berikutnya. Jika ada kendala dalam menunggu di waiting room, silakan menunggu saja sambil mengganti nama Anda dengan nama organisasinya. Contohnya seperti saya, Nando Kamilina _Ganara Art, atau sebaliknya Ganara Art _ Nando Kamilina, supaya kita lebih mudah mengenali teman-teman berasal dari mana dan namanya siapa. Kemudian sangat diharapkan untuk menyalakan kamera supaya saya bisa melihat senyum-senyum manisnya di sini. Kan jarang-jarang ya kan kita keluar rumah pakai lipstick dan di sini bisa dimanfaatkan sesinya, bisa bertemu dan melihat wajah teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya. Ya, jadi seperti biasa ya, etika dalam Zoom meeting, teman-teman bisa silakan menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh MC atau moderator. Kemudian teman-teman walaupun kameranya dimatikan karena koneksi misalnya, bisa tetap aktif berinteraksi di kolom chat atau memberikan reaction. Kemudian juga teman-teman harapannya nanti ketika ada diskusi kelompok, kerja kelompok dapat berpartisipasi dengan aktif, hadir penuh, sadar utuh, dan juga memiliki pikiran terbuka dan berkomunikasi dengan positif, dengan positive vibes. Oke, berikutnya. Slide berikutnya, Miss Nana. Udah, Miss. Udah di udah. Oke. Ini ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan menggunakan peralatan seni, nantinya teman-teman harapannya bisa merawat alat peralatan seni ini dengan baik. Catnya bisa ditutup dengan rapat agar tidak kering, kemudian nantinya juga kuas dan palet yang sudah selesai dipakai sebaiknya langsung dicuci agar tidak kering dan nantinya kuasnya bisa keras dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian juga mencatat hal-hal menarik, hal-hal penting pada buku jurnal dan juga dijaga kebersihannya.
Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan celemek ya, agar baju teman-teman tidak terkena cat akrilik. Cat yang teman-teman pegang saat ini adalah cat akrilik yang kalau kena baju itu tidak bisa hilang. Jadi boleh kalau mau kuliah atau kalau mau datang ke pertemuan ini bisa pakai baju dinas gitu, baju yang siap kotor. Jadi itu memang tidak bisa hilang gitu catnya. Jadi silakan digunakan celemeknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti teman-teman boleh posting nih cerita-cerita pengalaman serunya di Instastory, tag ke akun kita Genara Art Space. Mari berbagi seni dan paragon.id. Oke, berikutnya. Oke, ini cukup penting, proses monitor dan evaluasi, bagaimana kita mengukur keberhasilan batch pertama ini kalau tidak dimonitor dan tidak ada evaluasinya. Jadi teman-teman harapannya nanti setiap sesi mohon mengisi absensi dan mengisi form umpan balik sebagai bukti kehadiran teman-teman. Kemudian nantinya juga teman-teman dianjurkan untuk mengimplementasikan program yang teman-teman buat di institusi masing-masing. Bukan kewajiban, tapi alangkah baiknya kalau memang itu dapat dijalankan. Dan ketika nanti sudah diimplementasikan di institusi teman-teman, teman-teman bisa berkala berkomunikasi bersama kami jika ada kendala atau membutuhkan kolaborasi atau membutuhkan konsultasi terkait hal-hal yang memang dibutuhkan dalam proyek teman-teman. Semoga kami bisa memfasilitasi hal tersebut. Oke, berikutnya. Platform yang kita gunakan ada 3, Discord untuk jalur komunikasi, Zoom Meeting, dan juga jalur WhatsApp. Kemudian, baik, teman-teman, seluruh dokumen program Little Women bisa diakses di bit.ly/LW materi 2021. Nanti kami akan berkala memasukkan dokumen-dokumen di situ. Nanti juga teman-teman harap dianjurkan menggunakan laptop agar bisa menggunakan fitur-fitur yang memang kemungkinan akan digunakan sebagai platform pendukung. Oke, masih ada lagi? Ini adalah narhubungnya, silakan menghubungi kami jika ada kendala, teman-teman silakan menghubungi di Discord. Oke, mungkin sesi berikutnya ini masih ada ya. Nah, ini adalah panduan bergabung ke Discord, tapi sepertinya nanti teman-teman bisa baca saja dokumennya, karena kalau aku bacakan semua di sini cukup wasting time gitu, jadi nanti akan kami drop dokumen ini di Discord. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Miss Nana atas bantuannya share screen. Demikian panduan untuk programnya, semoga cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Discord, di thread yang tanya jawab. Begitu. Terima kasih banyak. Kita akan berjalan ke sesi berikutnya. Wah, pesertanya sudah 102 orang, sudah bertambah. Baik, sekarang mungkin apakah Bang Salman masih di sini? Masih. Oke. Nah, sebenarnya jadwal, mohon maaf ya agak berisik. Sebenarnya sesi berikutnya adalah kita lebih ngobrol-ngobrol lagi. Sebentar. Gak apa-apa, Miss. Ini ya kalau karena online ya. Kita pengen sebenarnya ngobrol-ngobrol mendalam tentang program Little Women. Sebelum nanti ada art activity, tapi tadi udah cukup banyak dijelaskan tentang bagaimana proses program ini berjalan, background seperti apa. Mungkin aku ingin lebih mendalam tentang bagaimana sih Bang Salman ini memanage karyawan-karyawan perempuan, begitu, di Paragon. Ada strateginya nggak sih? Atau mungkin jangan langsung serius strategi ya, lebih ke apa hal menarik gitu dari memimpin karyawan perusahaan yang memang dominannya perempuan. Mungkin berapa persen, Pak Salman? Terbalik di manage. Nah, lo terbalik, jadi di manage sama jadi banyak yang ngurusin. Mungkin bisa cerita hal menarik apa sih di Paragon, jumlah perempuannya berapa banyak, kemudian hal menarik apa yang memang dirasakan gitu? Oke, hal menarik apa ya? Itu memang itu kan saking naturalnya gitu ya. Jadi itu benar tuh, bukan itu enaknya punya tim yang banyak perempuan ya. Jadi nggak di-manage, justru atasannya yang di-manage gitu ya. Jadi kalau kelupaan diingetin gitu kan. Karena kan memang lebih telaten ya. Mungkin awalnya dulu ceritanya ya karena pendirinya perempuan, terus nature dari
bisnisnya kosmetik, ya otomatis banyak timnya perempuan. Jadi dari awal tuh udah sering browsing-browsing tentang woman leadership gitu. Tapi bukan how to manage. Saya nggak kepikiran, bener juga ya. Kenapa saya nggak kepikiran how to manage perempuan ya? Kayaknya mungkin karena ekosistemnya tuh emang gitu, udah setara gitu. Mungkin makin menyemangati kita gitu untuk mulai kesetaraan itu dimulai dari rumah gitu kali ya. Jadi saya sama adik saya juga setara. Terus ada yang unik loh di keluarga saya itu, saya dipanggilnya adik misalnya. Lucu ya. Jadi adik saya perempuan manggil saya juga adik. Jadi kakak saya Harman, karena dia cadel dipanggilnya Amang, saya adiknya dipanggil adik. Nah, adik saya lahiran 83, saya 80, tapi dia panggil saya adik tanpa mas. Kalau orang lain kan masih ada mas adik gitu. Ini benar-benar adik. Jadi situasinya kayak gitu tuh. Jadi terus karena yang nggak dibeda-bedain pendidikan, suara segala macam, ya akhirnya waktu jalan ya sebenarnya tidak memberikan sesuatu yang khusus. Nah, terus waktu itu cuma ini kok kayak misalnya perempuan kan safety harus dijaga ya. Jadi kalau di lapangan biasanya keluar kota sendiri ya berdua gitu, jadi lebih aman, itu satu. Kedua itu memang pentingnya ini ya, kayak kita pakai kacamata tuh apa gitu yang penting. Jadi waktu memang nature-nya kosmetik ya saya pakai kacamatanya cari woman leader gitu. Jadi paling seneng kalau di lapangan tuh ketemu para woman leader di lapangan. Nah, habis itu secara objektif gitu ya, mungkin karena basicnya teknik gitu ya, teknik kan agak ngejeblek gitu ya katanya, kurang cocok sebenarnya di kosmetik katanya. Terus kok yang perempuan tuh juga berprestasi, terus oh iya lihat toko kosmetik juga banyak pendirinya juga perempuan, perannya juga banyak, jadi memang lead full ya, kan ada emang di sekeliling saya tuh woman leader sebetulnya. Jadi kadang malah nggak ngeh gitu di luar tuh kayak apa. Mungkin terlalu sibuk di dalam gitu kayaknya. Itu jawabannya kurang memuaskan ya kayaknya. Tapi mungkin aku share sedikit tadi, kebetulan teman-teman dari sales development training di Ganara, Mas Salman. Nah, jadi dan pada saat ngobrol tentang ekosistem gitu ya, maksudnya merasa aman untuk bersuara, pengalaman aku pribadi yang aku juga kita waktu itu sama Mbak Nando ya, bareng-bareng sama Miss Salsa gitu ya, ke Paragon untuk training teman-teman dari Mardef. Itu juga kita merasakan vibe-nya tuh berbeda gitu ya. Jadi mungkin karena seperti yang tadi Mas Salman bilang gitu, karena setara jadi diberikan ruang untuk bersuara, jadi mungkin teman-teman di Paragon yang perempuan juga merasa aman ya untuk mengeluarkan pendapat gitu, dan maksudnya kepercayaan dirinya juga di nurture dengan baik gitu. Jadi mungkin dan itu terbentuk sepertinya memang balik lagi ya dari rumah, yang seperti tadi Mas Salman bilang gitu. Kalau misalkan memang kita terbiasa untuk menghargai meskipun berbeda gender gitu ya, jadinya akhirnya tertuang juga ya pada saat di pekerjaan gitu. Makanya mungkin teman-teman mereka tuh sangat percaya diri ya kalau teman-teman Paragon tuh, jadi kita tuh dan ceria banget ya. Jadi kita selalu bilang kalau rapat sama teman-teman Paragon seru banget ya. Jadi ya mungkin di sini juga banyak juga yang ikut dari tim Paragon nih Mas Salman. Jadi ada yang dari DC juga, dari daerah-daerah ya kalau nggak salah gitu. Tak kenal gitu ya. Jadi mungkin ini silakan Mbak Nando, tadi aku jadi mau motong. Silakan. Itu jadi ingat cerita itu ya. Jadi mungkin akhirnya ke bawah-bawah kan. Di SMA juga kayaknya ya mungkin termasuk yang respect ya sama perempuan. Jadi teman perempuannya banyak tapi pacarnya nggak ada. Jadi curhat. Biasanya gitu ternyata ya. Tapi saya tuh ada cerita lucu tuh. Saya kan suka punya pemikiran yang aneh ya. Kan jadi balik lagi kacamata ya. Jadi saya paling seneng kalau lihat strong woman gitu, entah kenapa ya. Kayak artis zaman dulu tuh Rachel Mariam. Saya ingat banget majalahnya Hai, ketahuan kan itunya angkatannya. Jadi majalah Hai, kolonial. Tapi kan ditulis ya, Rachel Mariam suka naik ke atas pohon, terus suka gendong adiknya yang besar gitu kalau nggak salah. Terus saya kan juga, oh bener ya, beberapa wanita memang lebih kuat gitu.
kalau saya kan secara fisik juga biasa walaupun suka olahraga ya. Jadi kadang-kadang kalau suka gitu nih Mbak Tita, suka nggak bisa buka ini keras banget nih, terus saya kasih ke teman saya yang kuat, cewek. Terus wah man, tega banget loh katanya gitu. Katanya lah, kan lu kuat gitu kan. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang saya mikir, apa itu mungkin jalan yang dipersiapkan untuk saya memimpin sebuah perusahaan kosmetik ya. Cuman kayaknya kalau gitu terlalu dangkal gitu kan. Jadi kayak kurang bermakna gitu. Jadi kayaknya makanya hari ini jadi agak bawel dia untuk sharing hal-hal seperti itu. Dan itu oke banget. Terus mungkin satu lagi juga aspek religi juga kadang-kadang kan suka disalahartikan religi seolah membatasi gitu kan. Padahal sama sekali nggak gitu kalau dengar-dengar ceritanya gitu kan. Jadi akhirnya mungkin semangatnya juga dari situ ya. Secara natural lihat Wardah represent woman Muslim, terus suka seolah-olah membatasi, terus ternyata kan enggak. Oh ya orang tua saya juga ini ya hijabers pertama di ITB yang gitu-gitu. Jadi semangatnya tuh jadi double gitu untuk ngebawa message positif tentang hal-hal yang sekarang lagi ada di kepala kita nih pas ini. Ini iya, saya mencoba membayangkan yang di pikiran teman-teman apa ya sekarang ya. Ya, cowok-cowok kalahkan aja semua kan. Tapi mungkin aku mau nambahin dikit, kalau di Ganara karena kita semua perempuan nih Bang Salman, jadi kalau kita pergi keluar kota pun ya kita sendiri yang harus mengangkut dan koper. Jadi kalau teman-teman nih semua udah dapet art kit-nya nih, jadi ada satu tas gitu untuk teman-teman yang ada sebagian besar ini udah sampai semua nih Mas Salman. Jadi dapat satu tas, di dalamnya ada cat segala macam. Nah, bayangkan kita biasanya keluar kota untuk event tuh dengan membawa benda-benda seperti ini tapi dalam jumlah besar, dan karena memang semuanya perempuan gitu ya, jadi memang kita terbiasa untuk melakukan semua sendiri gitu. Jadi mengangkut dan ditahan di airport karena bawa ini dan segala macam gitu ya. Maksudnya waktu itu di Ambon juga pernah yang Miss Nando. Nah, jadi memang kita sendiri juga melihat bahwa sebetulnya empowering women itu tuh sebetulnya bukan hanya mempercayai kekuatan pikirannya, tapi kekuatan fisiknya juga gitu ya. Jadi apa namanya? Ya enggak sih, kita nggak berotot, tapi sayangnya Mbak Nabila. Nah jadi mudah-mudahan sih sebetulnya akhirnya perjalanan yang ke depan ini jadi kombinasi juga ya gitu, maksudnya bahwa mungkin di sini bukan hanya kreativitas gitu yang akan kita bangun bersama gitu, tapi juga bahwa kita mempercayai kekuatan kita masing-masing gitu, seperti itu. Nah kan Mbak Nando tuh tadi belum sampai juga Mbak Nando nyambung ngomong. Jadi hal menariknya mungkin karena digabungkan dengan pengalaman-pengalaman Bang Salman ya gitu, pengalaman di lingkungan, jadinya malah menjadi passion begitu, karena sangat mengagumi perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan, menunjukkan powernya di situ. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih. Jadi kalau untuk Baragon saat ini berapa jumlah karyawan perempuannya? Kalau karyawan perempuan mungkin kalau persentasenya mungkin ya? 90% kali ya. Kan dari 8.000 tuh banyak yang di frontline kan. Frontline-nya rata-rata perempuan. Kaf bro baru lahir, dedek laki. Itu 6.000 wanita dan serving jutaan wanita gitu kan, makanya asik banget gitu. Terus kalau di head office itu 80% lah, 80% itu wanita. Nah itu kan suka nggak dihitung-hitungnya, nggak tahu gitu. Jadi 80-85%. Oke, jadi memang cukup dominan ya. Mungkin sekarang aku mau bertanya ke peserta dulu nih. Teman-teman di sini adakah yang memang memimpin sebuah institusi atau memang berada di institusi yang memang dominan di pesertanya atau anggotanya adalah perempuan? Mungkin boleh dan berapa banyak? Kalau tadi kan Paragon 90% dan 80% ya gitu. Apakah ada yang 100% semuanya perempuan atau
atau bagaimana? Boleh boleh raise hand mungkin kalau mau bercerita, atau boleh di kolom chat juga. Ada atau tidak ada nih kira-kira nih teman-teman yang memang berasal dari komunitas atau institusi? Ada nih, langsung ada nih dari Mbak Wulan dari SLB Anak Nanggro, dari Aceh berarti ya? Oke, silakan boleh di speaker dinyalakan, speaker on, Mbak Wulan mungkin. Mbak Wulan atau Mbak Putri nih, Mbak Putri mau raise hand. Oh, ini sudah raise hand. Aku mungkin add spotlight, silakan Mbak Putri. Mau sharing? Mbak Putri. Halo, selamat malam. Senang banget bisa ngobrol di sini. Kayak mimpi ya, padahal biasanya ke Mall Paragon gitu kayak, nggak kebayang malah ketemu Bang Salman di sini. Mall Paragon Semarang bukan punya Paragon, tapi nggak apa-apa. Oh gitu ya, Bang. Tadi seneng kalau dituduh-tuduh sih. Dituduhnya yang positif ya Bang ya. Aduh, sorry Bang, nggak tahu. Nggak apa-apa. Minta maafnya sama yang punya Mall Paragonnya. Kalau saya sih seneng. Amin. Suatu saat punya mall beneran ya di kampung baru nanti. Oke, mungkin Mbak Putri boleh cerita dari institusi mana dan bagaimana nih dinamika persentase perempuan dan laki-lakinya? Iya, oke. Saya Putri, saya dari forum, sebenarnya ini forum komunitas yang bekerja sama dengan pemerintahan gitu, namanya Genre Kota Semarang. Genre ini adalah komunitas yang berisi anak-anak yang isunya adalah mencegah triad KRR, permasalahan kesehatan seperti narkoba, seks bebas, gitu, pernikahan dini, termasuk kami mengajak remaja yang di Kota Semarang itu untuk biar merencanakan kehidupannya. Mungkin teman-teman sekarang ada yang sudah sampai usia dewasa gitu, tapi nggak sadar ternyata hidup itu siklusnya ada 5 siklus gitu, dari perencanaan pendidikan, karir, kemudian menikah, menjadi lansia, bahkan sampai bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, kami membawakan isu terkait itu sebenarnya. Dan tadi sempat diskusi terkait perempuan semua, ya saya merasakan meskipun perencanaan itu ternyata kebanyakan yang tertarik adalah perempuan. Bahkan di organisasi saya itu kebanyakan juga perempuan gitu, meskipun ada beberapa laki-laki. Ya, memang mungkin malu-malu kali ya Bang Sama, ya nggak sih kalau cowok bercerita tentang rencana karirnya, apakah malu-malu apa gimana sebenarnya? Saya harus membela harkat laki-laki di sini. Itu, jadi ya saya bersyukur banget bisa ada di sini, bisa ketemu teman-teman yang luar biasa. Harapannya bisa banyak nih, kita bisa sharing bareng gitu ya. Terus kolaborasi, terus membuat suatu kampanye besar gitu. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri sharingnya. Nah, mungkin aku sambil baca di kolom chat ini ada yang menarik sekali dari Mbak Elizabeth Haryani dari UNES. Dari jurusan PKK, Tata Busana Kecantikan dan Boga, laki-lakinya hanya kira-kira 5 orang. Nah, ini kayaknya kondisinya terbalik nih. Mungkin bisa diceritain ketika ada di sebuah komunitas atau institusi yang justru laki-lakinya lebih tidak dominan ya. Mungkin Mbak Elizabeth Haryani bisa bergabung di sini. Bisa dinyalakan videonya atau speakernya supaya bisa mudah dicari. Halo Mbak Elizabeth, bisa bergabung kah? Oke. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Ya, terdengar. Ya. Boleh diceritakan, silakan. Ya, jadi di jurusan saya kan PKK, itu pendidikan kesejahteraan keluarga. Jurusannya ada dibagi lagi tata busana, tata kecantikan, dan tata boga. Biasanya di kecantikan itu paling 1 orang yang laki-lakinya. Di tata busana juga paling 1 orang. Paling banyaknya itu di tata boga 3, kayak gitu. Jadi ngelihatnya tuh perempuan semua. Ngelihat laki-laki tuh kayak dikit, dan laki-laki juga lebih ke perempuan gitu, lebih suka dandan, lebih suka bikin baju, masak-masak.
kayak beda banget gitu rasanya, kayak isinya lebih ke perempuan semua. Ada asiknya tapi ada kayak anehnya juga, karena ya bosen aja ngeliatnya perempuan terus, interaksinya sama perempuan terus kan. Jadinya paling kalau ke jurusan lain sih nanti, kayak kalau ke bagian teknik mesin itu laki-laki semua, mereka malah seneng kalau misalnya anak PKK nih keluar nih perempuan semua, tuh kayak buat refreshingnya mereka gitu loh, kayak gitu. Terima kasih Mbak Elizabeth. Iya. Thank you Mbak Elizabeth, menarik sekali. Tidak ada batasan dalam berkarya, berarti ya apapun gendernya ternyata ya bisa tetap berkuliah dan berkarya di jurusan apapun sesuai minat dan bakatnya juga. Nah, mungkin aku mau balik lagi nih ke Bang Salman. Dari sekian lama memimpin Paragon yang dominan 90%, 80% perempuan, apa yang menjadi tantangan? Atau tantangan apa sih yang kayaknya berasa banget? Atau nggak ada tantangan, kayaknya seru-seru aja sama ini. Ya tentu ada. Jadi kayak misalnya restu dari keluarga satu, terus kadang-kadang menahan diri nggak mau lebih sukses dari suaminya juga pasti itu tipikal ya kayaknya. Itu ada juga. Tentu tanggung jawabnya juga besar ya, karena kan rata-rata dengan culture kami tuh rata-rata tuh apa ya? Nanti pasti dilema tuh antara keluarga, terus di tengah kesibukan itu juga tetap ada. Lebih ke hal-hal seperti itu sih. Makanya juga balik lagi ya, jadi makin empati gitu dengan waktu wanita ngejar karir atau punya berkontribusi besar di suatu perusahaan tuh ternyata dia juga harus extra effort gitu dibanding laki-laki, dibanding khususnya di Indonesia ya untuk saat ini. Kalau saya rasa sih masih seperti itu sih kondisinya. Jadi terus satu lagi kan continuity ya, ketika punya anak, cuti gitu kan. Nah itu juga, nah untungnya juga kalau sesama perempuan kan juga lebih gampang ya ininya ya. Mungkin lebih empati juga terhadap pekerjaan, maksudnya karena memang ada kebutuhan, mungkin ada jeda waktu sesudah melahirkan pun, kalaupun memang sudah masuk kan nggak bisa langsung secepat pada saat sebelum punya anak ya, Mas Salman ya. Iya, jadi benar. karena perempuannya banyak ya, dominan gitu, jadi lebih memahami juga ya kebutuhannya seperti apa gitu ya. Ya, yang seneng juga ini sih, kan ada yang bilang kan kalau mau sukses harus jadi alpha female seolah gitu ya. Sampai ada istilahnya kan, alpha female tuh ya syukurnya di Paragon nggak harus ya. Kalau mau jadi alpha boleh, kalau non alpha juga nggak apa-apa gitu, dan nggak harus gitu. Iya, dan pengertian alpha female itu tuh juga kadang ini ya, akhirnya bisa jadi stigma, bisa juga enggak. Ada juga yang menganggap itu sebagai ya berarti kalau perempuan emang kalau lady boss tuh kayak gini, atau kayak padahal kan sebetulnya semua orang tuh memimpin dengan caranya masing-masing ya. Maksudnya itu yang sebenarnya mau kita explore ya Mbak Nando ya, di dalam Leadful Women ini gitu, selama beberapa minggu ke depan gimana sih bisa menjadi pemimpin yang memang terbaik untuk dirinya sendiri dulu gitu. Ya. Ini juga dari Mbak Afi share dominan perempuan, tapi timnya memang ada laki-laki. Pernah mayoritas timnya perempuan semua, tapi ada gesekan nih. Jadi lebih challenging-nya adalah gimana mengharmonisasikan pimpinan perempuan dengan tim-timnya gitu. Ya, berarti ada lagi nggak yang mau share? Apa lagi sih kendala yang biasanya dihadapi nih dalam manage atau berkecimpung atau bersama-sama di satu institusi yang memang dominan perempuan gitu. Kalau tadi kan lebih bagaimana mengharmonisasikan ini ya 12 tim begitu. Ada lagi nggak teman-teman peserta di sini yang mau cerita? Mungkin kalau aku dulu sempat bekerja di sekolah swasta, kendalanya adalah kalau mau izin tuh susah. Jadi kalau mau izin susah karena duluan mau ngambil cuti, atau ada yang ternyata yang satu udah lahiran, terus yang satu juga nyusul lagi lahiran. Nah itu biasanya mengkompos tim ya, mengkompos tim tuh rada susah tuh, karena kalau semua perempuan ada yang satu cuti lahiran, terus yang satu apa gitu, jadi itu yang sulit. Nah kalau teman-teman yang lain di sini
dalam berada di komunitas, apakah ada kendala juga nggak sih yang mungkin ternyata kita menghadapi kendala yang sama gitu, atau mungkin wah saya nggak pernah nih kepikiran ada kendala kayak gitu gitu. Ada lagi nggak yang bersedia share kendala apa? Iya betul. Ini mungkin boleh aku minta Mbak Afi share sedikit kali ya, yang tadi diceritakan, boleh Mbak Afi? Boleh, silakan. Mbak Tita, Bang Salma, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Boleh Mbak Afi ceritain gimana nih pengalamannya, kendalanya? Jadi lebih ke kendalanya kan biasanya kalau perempuan itu justru harus, kalau menurut saya harus bisa membatasi si empati itu sendiri gitu, karena kadang kita sebagai perempuan suka terlalu kasihan, beda tipis antara kasihan atau memang misalnya ada perempuan itu kan biasanya moodnya naik turun ya, dia pengaruh banget gitu kalau moodinya apanya, misalnya ada anaknya sakit atau misalnya patah hati, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya challenging buat saya gitu. Itu misalnya salah satu case-nya misalnya harusnya dia mengejarkan deadline selama 1 hari atau 2 hari, tiba-tiba kok kamu belum selesai? Soalnya aku lagi nggak mood, aku baru patah hati, gitu kan. Nah, antara kita harus mendengarkan dia sebagai sesama perempuan, juga harus tetap bersikap bahwa kamu adalah bagian dari tim ini dan harus mengerjakan deadline. Itu yang jadi tantangan aku sendiri. Karena kadang sering dibilang sama orang-orang tuh, jangan terlalu baik sama karyawan, katanya gitu. Padahal jangan terlalu emosional tuh jangan terlalu terikat, katanya. Karena nanti akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Padahal kan di satu sisi kita pengen berusaha berempati gitu ya, dengan menanyakan kabar gimana. Jadi itu kalau di Berita Baik dulu suka ada check-in perasaan gitu kalau di kami, karena kan banyak perempuan. Jadi check-in perasaan, gimana perasaan kamu hari ini, misalnya ketika weekly meeting. Saya ngecek satu-satu perasaan mereka kayak gimana, termasuk laki-laki, karena menurut saya kita tuh paling sulit bisa menebak emosional kondisi anak laki-laki, tim laki-laki itu saat ini lagi apa gitu, lagi perasaannya seperti apa. Saya suka check-in perasaan, ngecek perasaannya mereka. Kemudian sehingga saya tahu ketika mereka mungkin kerjanya jadi lambat atau enggak achieve target, itu kendalanya dari dalam dirinya atau dari eksternal gitu. Jadi itu sebenarnya membatasi kata empati itu sendiri yang sampai sekarang saya masih butuh banyak belajar gimana ya caranya kalau menghadapi perempuan yang sedang begini atau yang sedang menstruasi misalnya. Kadang kan di perusahaan harusnya kan ada izin bisa cuti gitu ya, bisa libur sehari nggak masuk gitu, tapi sementara deadline lagi tinggi misalnya. Jadi saya harus bisa menyeimbangkan itu aja sih, antara sama perempuan biar nggak saling bergesekan. Misalnya suka kayak misalnya yang satu boleh datang ke kantor siang karena punya anak dulu, harus ngurus antar anaknya. Yang satu lagi yang single iri dengan karyawan yang ibu-ibu karena dia bisa ngantar anaknya dulu, tapi yang single nggak bisa. Nah kayak gitu-gitu yang menjadi tantangan sendiri gitu, Mbak Tita, Bang Salman, buat saya gitu, membatasi si empati itu sendiri gitu sih. Thank you Mbak Afi. Menarik banget. Mbak Afi tadi bahkan udah menjawab pertanyaanku yang akan datang nih. Jadi aku sebenarnya pengen tanya gimana sih, strategi apa yang memang udah diterapkan di institusi teman-teman gitu. Apakah ada yang udah diterapkan dan efektif atau dianggap jadi strategi efektif gitu. Kalau tadi Mbak Afi menggunakan check-in perasaan dan juga menganalisa dan memisahkan ya alasan-alasan atau kendala yang terjadi ini karena faktor internal atau eksternal. Kemudian baru bisa memutuskan kebijakan apa yang bisa diberikan berdasarkan situasi tersebut. It's a very good point menurut aku. Mungkin yang itu juga sering terlupakan gitu. Jadi kita memukul rata, oke, kebijakan semua orang harus begini gitu. Padahal mungkin aja perlu ada customize atau tailor-made kebijakan gitu berdasarkan kondisi-kondisi yang memang terjadi. Thank you Mbak Afi. Sama-sama. Nah sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir nih, karena kita sudah mau jam 8, jadi masih ada beberapa menit untuk pertanyaan yang kembali lagi ke Bang Salman.
apa sih kebijakan-kebijakan apa yang Bang Salman terapkan ketika memimpin karyawan yang dominan perempuan? Kebijakan apa yang memang dirasa perlu ada gitu? Atau memang bagaimana sih membuat kebijakan yang tepat gitu? Kalau tadi kan kalau Mbak Afi kan, harus kenal dulu nih dengan alasannya tuh roots-nya tuh dari mana gitu, dari internal kah atau eksternal kah gitu. Nah kalau Bang Salman sendiri dalam membuat kebijakan, apa sih yang dipertimbangkan tuh apa yang harus ada atau apa yang harus nggak boleh ada dalam membuat kebijakan? Ya. Nah ini menarik ya. Menurut saya tadi ya, kalau ada challenge itu kan memang disyukuri ya tadi ya, karena wanita yang nurturing itu jadi kadang-kadang terlalu emotionally involved gitu ya. Saya juga sering dengar sih, tapi mungkin karena saya tuh blast aja ya, jadi saya anggap tuh satu paket gitu loh. Satu paket dengan antara kelebihan sama kekurangannya. Kalau itu pun disebut kekurangan sih, so gombal banget. Mungkin tadi ya, kalau ada satu hal-hal tadi ya, mungkin harus didalami tadi kayak Mbak Alfi bilang ya, patah hati didalami lagi kan nanti ada lagi tuh mungkin khawatir karir atau kurang support gitu ya. Jadi setelah itu kan kita siapin support system sehingga bisa bangkit. Itu satu. Terus kedua memang ujung-ujungnya nurturing ya. Pasti wanita tuh kepikirannya keluarga gitu. Jadi mungkin kebijakannya kayak semacam kalau ada apa-apa di rumah ya harus langsung utamain keluarga, yang lain siap backup. Itu mungkin penting kali. Safe environment-nya nggak jangan cuma sebatas di load gitu ya, teman. Ketika ada peak atau ada sesuatu yang dia diharapkan di keluarganya, ya harus bisa langsung tanpa merasa bersalah gitu ya, seperti itu. Terus mungkin tadi juga ada nih yang agensi iklan Mbak Natania ini. Jadi kita mikirnya juga jangka panjang, sampai saya tahu nih biaya iklan kan mahal banget ya Mbak Natania. Jadi kadang-kadang udah nih nggak apa-apa, iklan tuh lebih mahal bangsa 5 atau 10%, tapi jangan ada editing sampai tengah malam gitu. Saya yakin wanita yang ada di agensi pun juga sebetulnya nggak suka gitu, walaupun itu kayak trademark ya, kita udah ciri khas lah ya, nungguin editing sampai jam 2 malam, jam 1 malam gitu. Terus yuk kita mikir beda gitu ya. Nah nanti kan tadi ya, biaya naik tapi kan dikompensate dengan hasil yang juga lebih bagus. Nah itu dan satu lagi mungkin khasnya itu ngelihatnya harus keseluruhan tadi satu paket ya. Jadi nggak bisa available 100%, terus habis itu bukan tipe yang bisa kerja sampai jam 2 malam, terus harus angkat telepon, di Zoom suka digangguin anaknya gitu ya. Itu juga satu paket dengan tadi ya leadership yang lebih nurturing, lebih empati gitu. Dan secara objektif kan memang dibutuhin ya. Jadi karena secara manajemen science itu juga dibutuhin, ya kita ya embrace aja semua gitu, di embrace semua sebagai satu package. Itu kali ya jawabannya ya. Baik. Jadi mungkin kalau aku bisa tangkap lebih mengenali kebutuhannya dulu ya, kebutuhan karyawan kita seperti apa, tantangan yang dihadapi juga seperti apa, kemudian mungkin dari situ bisa disusun lagi nih kebijakan-kebijakan yang memang sama budaya kolektif kali ya tadi. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin kenapa mungkin saking wanita saling mengerti ya, ekosistemnya udah jadi, mungkin di Paragon juga terjadi tuh patah hati dan segala macam. Cuman mungkin karena dorongan itu kolektif sejak awal, ya jadi saling cover tapi dalam arti bagus kan, saling menutupi gitu ya, menutupi dalam arti baik kan, saling backup. Saling backupnya itu ya. Nah itu ya tantangannya adalah membangun budaya kolektif itu. Tapi kan emang jagonya kolektif kan, yang dari dulu kalau ke belakang boleh berdua gitu ya. Jadi masih kayak gitu nggak sih sekarang? Masih sama ya, nggak berubah ya? Oh berarti saya emang milenial ya.
ke toilet berdua gitu ya maksudnya. Iya gitu, berdua gitu. Pegangan tangan gitu ya. Dan itu kan di Indonesia kan makin menarik kan, mungkin itu sesuatu yang bangsa Barat nggak punya gitu ya. Kita udah terbiasa gitu ke toilet aja berdua, wanita Indonesia bersatu gitu. Observer banget nih Bang Salman emang. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau tadi kan Mbak Afi udah cerita tuh tentang strategi di institusinya Mbak Afi ya. Bang Salman juga udah cerita bagaimana nurturing itu penting, membangun budaya kolektif itu penting. Ada lagi nggak ya teman-teman di sini yang memang kalau di institusi di tempat saya tuh begini loh cara menghadapi kendala yang terjadi, strateginya tuh begini loh kalau bikin kebijakan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mau cerita atau sharing nih strategi-strategi menarik lagi yang mungkin bisa diaplikasikan nih di komunitas-komunitas yang lain lagi juga. Kalau ada yang bersedia share di kolom chat atau raise hand juga boleh. Sambil menunggu teman-teman sharing strategi apa yang memang dirasa efektif atau sudah dilakukan di institusi teman-teman. Kalau belum ada yang mau bercerita, mungkin aku tanya ke Mbak Tita aja. Kamu kan di Generan semuanya perempuan ya. Apalagi batch yang sekarang ini juga mostly pengajar-pengajar timnya perempuan. Ada strategi khusus nggak atau strategi apa yang kira-kira dirasa efektif nih dalam membuat kebijakan atau membuat program or anything, gimana Mbak Tita? Kalau aku juga ditanya lagi, aku belum siap menjawab. Nah, atau yang nanya dia lagi. Nggak, jadi sebetulnya sih ini ya, kemarin kita sempat ada duduk bareng ya, Mbak Nando ya, pada saat memang, kebetulan kan memang secara online offline nih agak membingungkan ya teman-teman, karena nggak semuanya bisa berkumpul. Nah, ada satu hari di mana semua bisa berkumpul waktu itu, dan kita ada sharing session juga yang kita baru tahu bahwa memang kendala-kendala yang dialami secara pribadi gitu, baik kesehatan mental maupun di dalam keluarga itu tuh jadi driving force dan juga jadi hurdle ya, jadi menjadi pendorong tetapi juga menjadi halangan gitu bagi kita gitu, masing-masing ada ininya sendiri-sendiri gitu. Nah pada saat itu tuh kita sama-sama mungkin secara kalau strategi gitu ya, kita banyak cerita dan banyak ngobrol juga sih gitu. Kita jadi aku malah terbalik sama Afi. Kayaknya kalau istilahnya tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak hatinya tuh ada di sini nih, di I put my heart on my sleeve gitu. Jadi kayak aku malah sering kepengen tahu juga gitu, malah kayak kondisi emosi dan kondisi masing-masing staff tuh gimana gitu, dan kayaknya struggle yang dialami gitu aku mencerminkan juga kepada apa yang sedang aku alami juga ya di rumah gitu dengan anak-anak dan dengan keluarga gitu. Nah jadi mungkin strateginya lebih banyak sekarang kita lebih terbuka kali ya Miss Nando ya. Langsung aku balikin aja nih. Gimana? Maksudnya lebih ngobrol, lebih ini gitu dibanding dulu ya gitu. Apalagi sekarang semuanya perempuan, kecuali ya kembali lagi Mas Ranald yang masih belum mau on cam ini. Jadi semuanya perempuan, kita juga jadi kayaknya lebih leluasa juga ya untuk ngobrol dan bisa lebih terbuka juga. Mungkin strateginya lebih banyak diskusi sih dan sharing gitu. Malah aku ngerasa aku malah pengen lebih tahu sih dibanding aku nggak tahu sama sekali, malah jadi mengambil keputusan yang salah terhadap apa yang sedang dialami, karena bercermin kepada apa yang sedang dialami oleh teman-teman juga gitu. Mungkin itu sih kalau dari Ganara. Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Tita dan Bang Salman sudah membagikan bagaimana dinamikanya memimpin institusi yang memang dominan dominan perempuan di sana. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah berbagi kendala dan strategi yang memang sudah biasa teman-teman lakukan di institusi teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi untuk teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi art, sesi kreatif. Jadi teman-teman yang art kitnya sudah sampai, kita nggak pakai semuanya malam ini. Jadi teman-teman cukup perlu menyiapkan alat tulis
boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pulpen. Bisa juga kalau pakai pensil berarti bisa disiapkan penghapus juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian silakan disiapkan kertas polos yang memang bisa menggambar. Kalau nggak ada kertas polos, kertas bergaris juga nggak masalah. Nah, sesi art ini akan dipandu oleh Mbak Tita. Setelah itu kita akan ada Salman sesi boleh ikut diskusi. juga ya, Mas Salman. Silakan kalau ada kertas sama. Sering banget aku suruh ikutan kelas artnya kalau sama Paragon. Oke, jadi nanti akan ada sesi art akan dipandu oleh Mbak Tita. Setelah itu akan ada sesi diskusi dan refleksi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman dari sesi art ini. Baik, panggung akan aku berikan kepada Mbak Tita, silakan. Thank you, Menando. Mungkin ini aku akan mulai dengan teman-teman boleh silahkan kalau misalkan sudah memegang kertasnya, boleh karena ini semua ini ya semuanya sudah open cam, boleh dikasih lihat juga kertasnya ini bisa kertas apa aja karena memang ini untuk di sesi hari ini memang tidak ada tidak tergantung dari art kit karena memang kita mengantisipasi juga kalau misalkan ada yang belum sampai gitu, jadi bisa pakai kertas biasa seperti ini. Nah, ini aku memakai spidol warna coklat, tetapi kalau teman-teman di tempat masing-masing adanya pensil ataupun pulpen juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Mau saya hai dulu nih, ada Miss Vera. Hai Miss Vera, yang dulu kerja di Ganara. Aku baru lihat lagi, ya ampun. Sama saya hai sama yang lain-lain juga. Hai. Hai Miss Vera. Oke, kalau sudah siap, aku akan mengajak teman-teman untuk mengatur nafas dulu. Jadi ini yang aku pelajari selama pandemi, harus bisa mengatur nafas gitu dalam keadaan apapun gitu. Dan aku baru tahu bahwa sebetulnya yang paling penting adalah bukan menarik nafasnya, tapi membuangnya. Jadi teman-teman di sini kita belajar pernafasan dulu gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa lebih fokus. Jadi kita belajar tarik nafas dulu 3 hitungan, lalu dilepas 3 hitungan, dan ini kita terus jalankan sambil kita menggambar. Jadi aku akan, ini mungkin agak mirror, ini keahlian yang aku dapatkan karena Zoom. Jadi untuk sekarang aku ingin teman-teman semua menutup mata dulu untuk mengingat-ingat kita tuh kayak gimana sih. Jadi kalau aku pribadi, aku ingat-ingat bahwa diri aku mukanya bulat, matanya gede, dari dulu terlalu besar ini, rambutnya panjang, dan biasanya rambut aku tuh selalu ke samping gini, kalau istilahnya tahun 80-an polem, sekarang nggak tahu ya, mungkin udah nggak. Terus rambutnya panjang. Nah, tapi teman-teman kan semua berbeda-beda, jadi kalau misalnya di sini ada yang rambutnya pendek, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai hijab, ada yang enggak, ada yang macam-macam gitu ya, mungkin boleh diingat, diresapi gitu. Nah, karena Zoom, boleh teman-teman pin mukanya sendiri nih sekarang, lalu bisa melihat di Zoom. Aku akan mengajak teman-teman untuk menggambar self portrait. Gak usah panik, nggak dinilai. Ini nggak ada nilainya ya kegiatan kita ini gitu. Jadi kita mulai dari atas seperti ini. Jadi kita mulai dari atas. Kita bikin lonjong dulu sesuai dengan, coba diingat-ingat muka kita gitu, dan juga melihat ya di sini. Nah, tetapi kenapa kita harus menarik nafas, belajar menarik nafas, karena aku minta teman-teman tidak mengangkat spidolnya ya dari kertas. Jadi kita stay aja terus menempel spidolnya di kertas gitu. Apapun yang nanti kita gambar di sini, baik dengan pensil maupun spidol, nggak apa-apa. Itu adalah refleksi dari yang kita ingat dan yang kita lihat. Nah, ini aku akan mulai. Jadi kalau muka itu biasanya memang lonjong, kita mulai dari atas seperti ini. Nah,
Aku selalu mengingat diri aku seperti ini. Nah, lalu bisa bikin rambutnya panjang, lalu naik lagi ke atas. Nah, jadi menyambung. Kalau teman-teman belum cukup pede untuk memulai gambar, bisa lihat dulu ya. Bisa lihat dulu, nggak apa-apa. Nah, kan suka bingung nih, aduh gimana ya masuk ke mukanya ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Seperti garis. Lalu ada matanya. Saya selalu merasa mata saya sangat-sangat besar, karena memang sangat besar. Kalau orang Jawa bilangnya belok ya. Lalu hidung dan mulut. Nah, bibir seperti ini. Kayak gini. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi kalau teman-teman mau coba, bisa juga seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan masih agak ragu-ragu, nggak apa-apa, nanti aku nggak mau nanti mukanya itu alisnya kecoret gitu ya, nggak apa-apa kalau mau diangkat gitu. Tapi kita mencoba dalam satu tarikan ini untuk lebih mindful gitu, karena kita sedang melakukan satu hal, kita nggak melakukan yang lain, nggak cek handphone, nggak ngecek-ngecek yang lain. Kalau ada yang chat di Zoom, dibiarkan dulu. Nah, sekarang kita gambar. Boleh dimulai. Ini singkat aja. Nah, ini sebetulnya self portrait ini one line drawing namanya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya memang lagi dalam kondisi aduh aku capek banget nih gitu, atau lagi mungkin lagi agak stres gitu, juga bisa melakukan one line drawing dan bisa melakukannya dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. Self portrait ini tuh sebetulnya lebih ke kita coba mengingat-ingat kita tuh seperti apa sih gitu. Kita nih kayak gini loh gitu. Dalam kepala aku selalu kayak gini gitu. Tetapi kan mungkin aja misalnya di sini ada Kak Anita, ada Kak Asti, aku main manggil-manggil aja nih yang muncul mungkin berbeda gitu ya. Silahkan aja, ada Kak Nabila juga. Nah, nanti aku ini termasuk bagian dari program kita, boleh sesudah selesai menggambar boleh ditunjukkan ke layar seperti ini ya, teman-teman. Wah, Kak Anita, bagus banget kabarnya. Mohon maaf ya, saya suka dipanggil Pak Tino Sidin. Aduh, nggak ada yang tahu Pak Tino Sidin. Mas Alman tahu. Oke, wah terima kasih Kak Ayu. Wah, bagus sekali. Silakan teman-teman kalau ada yang mungkin mau sharing Kak Ayu, gimana nih rasanya? Mbak Nanan, bagus Mbak Nanan. Boleh aku ask to unmute. Nah, silakan. Boleh cerita Kak Ayu? Sebenarnya ini pertama kali bikin nih, baru dari Mbak Tita. Tadi baru diajarin terus nyoba, terus kayaknya enak sih. Pertama kali draw one line face gini. Terus itu cukup menarik. Kerudungnya mirip kerudung kamu loh. Mencoba menyamakan muka sendiri, tapi nggak tahu deh mirip atau enggak. Jadi sebetulnya logikanya karena muka kita adalah muka yang paling sering kita lihat, biarpun secara ini mungkin nggak bisa ya, bukan kayak ngelukis kayak betul-betul seperti seniman yang melukis persis ya, tetapi ada sudut-sudut yang memang jadinya mirip ya gitu dengan kita, karena ini adalah muka yang sering sekali kita lihat kan setiap hari. Benar-benar. Lipstick enggak. Oke. Thank you. Thank you, Mbak. Silahkan siapa lagi yang mau, boleh aku panggil-panggil aja sembarangan aja. Boleh ya aku panggil-panggil. Kak Livia, silahkan Kak Livia mau sharing. Halo Kak. Suara aku masuk nggak? Aku nggak kelihatan gambarnya diginiin Kak. Ini pengalaman pertama aku menggambar pakai metode one line kan. Terus aku lupa nih waktu sampai mulut gimana masuk mulutnya, soalnya dari hidung kan dia udah putus. Nah ini dari samping dari pakai kerudung. Nah kalau gaya kerudungnya kan diikat kan, udah sama nih kayak aku nih. Jadi ini lah ya, cuman mulutnya aja yang salah. Lucu banget. Makasih Kak. Rasanya gimana nih gambar kayak gini nih? Wah sebenarnya sih kayak menarik gitu, cuman di tengah-tengah mulut aku masuk dari mana gitu, bingung kan? Masuk dari mana? Itu tapi bisa diakal-akalin juga ya Kak. Betul. Makasih ya Kak. Ya makasih.
Oke, tadi Kak Korina, silakan Kak Korina. Panggilannya Korina? Iya, Korin sih biasanya, Kak. Korin, hai Korin. Ya, Silakan, halo Kak. Kak Tita, selamat malam, dan teman-teman semua selamat malam. Ini hasil gambaran aku sih, jadi mungkin sedikit agak tidak mirip, karena memang juga pertama kali, tapi aku merasa poninya agak mirip ya. Udah sih gitu aja. Aku merasa ini juga hasil yang lumayan meskipun pertama kali dan tadi agak bingung gitu. Udah sih. Ya, ini juga merupakan pembelajaran baru buat aku yang sering tiba-tiba burn out juga. Jadi bisa dibuat Kak Anita. Thank you, Kak Kak. Korin. Senangnya. Oke, Kak Elizabeth, silahkan. Sudah raise hand. Tunggu sebentar, aku spotlight ya. Nah, ini kayaknya kelihatan nggak ya gambar? Oh, kelihatan, Kak. Ya ampun, itu mirip banget sama kamu. Tapi nggak bisa pakai kacamatanya, bingung ngegambar Oh kacamatanya. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Bagus, Kak. Makasih, Kak Elizabeth. Panggilannya Elizabeth? Ibet, Kak. Oh, Ibet. Thank you, Kak Ibet. Oke. Ada, wah banyak sekali. Silahkan. Oke, Kak Shirley. Sebentar, Kak Shirley aku. Ya ampun. Sebentar. Hai, Kak. Hai, salam kenal semua. Halo. Oh, Shelly. Hai, Kak Shelly. Kok mirip ya sama kamu? Bagus banget. Silakan Tapi ceritain. matanya kayak jereng gitu nggak sih, Kak? Emang selalu aku juga selalu jereng karena itu kan. Gimana nih, Kak? Ini pertama kali sih bikin kayak gini. Gak ngerti deh, bibirnya kayak nggak bisa senyum gitu. Manyun. Lucu banget ya. Thank you, Kak Shelly. Thank you. Silakan Kak Nisa, panggilannya Nisa? Kak Nisa? Iya. Halo. Hai. Agak ke depan boleh Kak Nisa? Oke, kelihatan nggak? Pakai pensil nih soalnya. Ya ampun, kok kamu bisa-bisanya sampai menambahkan bulu mata, canggih banget. Yes, Jadi karena di real life aku kalau pakai maskara tuh harus cetar. Oh. Siap. Yeah. Gimana rasanya Kak bikinnya? Happy sih, karena emang kalau misalkan aku lagi di kelas, kebetulan aku juga anak desain, itu tuh kalau di kelas tuh suka coret-coret, tapi tuh ke bawah aja gitu tiba-tiba one line art gitu, karena kan kayak biasanya out-outan tapi tiba-tiba itu jadi sebuah bentuk gitu, dan kayak one line art tuh emang cocok sih buat healing, kayak bikin benang kusut tapi jadi sesuatu gitu. Thank you Kak. Iya. Yeah. Oke, silahkan ini dengan Kak Asti. Silahkan Kak Asti. Halo, suaraku kedengeran nggak? Aku nggak pakai headset, soalnya kedengeran ya? Kedengeran. Ini gambarku nggak mirip sih. Ini kayak belahan rambut, padahal enggak, karena buat narik garisnya itu aku bingung. Jadi kayak gini hasilnya. Terus ngerasa dagunya kayak kepanjangan aja, kelebaran. Tapi seru. Oke. Ya ampun Kak Asti nih yang ngomong yang mana aku jadi bingung. Ternyata dulunya namanya Kak Asti. Yang di spotlight Kak Asti Eka. Oke Kak Asti Asmawati, boleh ulang lagi gambarnya, aku nggak kelihatan tadi. Oh, salah orang atau gimana? Iya tadi aku manggilnya dua-duanya namanya Asti dan dua-duanya Resen. Jadi silakan. Kak Asti Asmawati dulu boleh. Sorry. Nggak apa-apa dong. Gambarnya mana Kak? Ini. Tapi jadi kayak rambut pendek. Iya. Jadi ngerasa dagunya kayak kelebaran aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi seru. Thank you. Kak. Boleh Kak Asti Eka, silakan. Aku bingung iya, kok tadi. Tapi nggak ada suara. Namanya sama ya? Namanya sama. Ya ampun, bulu matanya. Ini kalau pakai spidol jadi lebih smooth gitu ya. Jadi lebih enak gitu loh, Kak. Lucu banget. Rasanya gimana nih Kak Asti? Rasanya enak ya, ini pertama kali sih. Pertama kali bikin ini,
tadi maunya pakai pensil, ternyata ketika pakai spidol itu lebih ngalir gitu. Lebih enak. Lebih ngalir ya. Iya. Jadi benar sih kalau bisa buat healing itu, jadi setelah itu kayak enak terus gitu ya gambarnya. Oke, thank you Kak. Silakan Iya, Kak Kak Titi. Amelsia. Thank you Kak Amelsia, silakan. Halo Kak. Ini Amel atau Lintang atau? Lintang, tapi aku lihat tadi ada yang namanya Lintang juga, jadi panggil Amel aja. Nggak apa-apa, kalau namanya sama, nggak apa-apa. Iya. Kak Iya, Lintang jadi dari ini mana? Panitia Ekos. iya itu alumni dari SMA aku Kak. Kita buat kayak edukasi untuk murid kelas 10, 11, 12 yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan, atau nanti mau langsung bekerja. Ini kegiatan, iya, tapi kegiatanku ini bulan Januari. Siap. Oke, gimana ininya gambarnya boleh di-share? Ini Kak. Rambutnya ini ya, bergelombang ya? Iya, tapi nggak mirip. Ini rambutku segini. Ini mukanya apa ya? Mukanya terlalu besar. Sebenarnya baru pertama kali sih. Iya, Ya, tapi ngajarin buat kenal diri sendiri sih Kak. Wajahnya lebih dilihat lagi. Ya, makasih Kak. Iya. Nah, ini dengan Kak Valen, silakan Kak Valen. Halo semuanya, ini hasil gambar aku. Karena aku punya poni, terus mata aku kecil. Ini mirip sama kamu. Kalau dari gambar ini sih aku belajar kalau kita buat online itu kita harus tenang, jangan tergesa-gesa gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya betul. Jadi karena kita kan tadi aku juga nggak kasih waktunya nih Kak Valen sama teman-teman semua gitu ya. Sebenarnya nggak ada waktunya, nggak terbatas gitu. Jadi sebetulnya malah butuh waktu yang lebih lama dibanding kalau misalkan memang bikin sketsa cepat ya gitu. Karena ini ya apa namanya bentuknya memang kita harus memikirkan juga nih kemana nih, kayak tadi ada yang maksudnya bibirnya gimana nih gitu ya, jadi emang butuh waktu gitu, lebih tenang dan memang mindful ya gitu, karena akhirnya jadi kalau misalkan nggak secara kita benar-benar memikirkan gimana, nanti bisa jadi lebih berantakan gitu. Oke, thank you so much Kak Valen. Nah ini semuanya bisa. Oke, mungkin aku izin yang sesudah ini karena waktunya juga sesudah ini masih ada banyak lagi, boleh dibantu kakak panitia untuk di ini aja, di spotlight. Kita rame-rame ya, Kak Syarifah dan teman-teman semua. Ada Kak Devrina juga. Rame-rame sebentar aku. Boleh silakan foto ininya diangkat, boleh. Nah, ini kalau di spotlight apa kita nggak foto bareng aja, gimana Mbak Nando? Aku menunggu ini nih. Iya, kita foto bareng aja sambil bisa dilihat ya. Oke, page pertama ya. Mungkin kalau yang pakai virtual background bisa ditempel aja ke kamera biar nggak blur. Atau bisa dimatikan dulu, nggak apa-apa virtual background-nya. Sayang, soalnya kalau gambarnya nggak kelihatan. Boleh dimatikan dulu virtual background. Halaman, wow, ada 12 halaman. Jadi 12 kali pose. Oke, foto pertama. Ya, satu. Sekali lagi. 2. Oke, halaman ketiga. Halaman ke-4. Oke, masih pakai virtual background, boleh dimatikan dulu aja supaya terlihat jelas gambarnya. Halaman ke-5. Wow, this is terbanyak. Halaman ke-6. Halaman ke-7.
Oke. Halaman ke-8. Oke, kayaknya halaman ke-8. Yang lainnya halaman berikutnya tidak menyalakan kamera, jadi aku tidak foto dulu ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berkarya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah berkarya. Aku mau tanya, siapa yang kapan sih terakhir kali teman-teman gambar seperti ini dan bagaimana perasaannya boleh setelah di-chat berhasil? di Zoom. Boleh di-chat di Zoom ya. Di apa sih ini namanya? Kapan terakhir kali gambar nih? Terus gimana setelah akhirnya bisa membuat ini? Belum pernah, baru pertama kali membuat ini. Pertama kali Kak Ayu, Kak Fadila. Baru pertama kali, oke. Biasanya coret-coret. Merasa rileks? Ada yang merasa rileks? Oke, waktu kuliah terakhir kali gambar. Ada juga yang oke, pertama kali menggambar. Nah, ada yang merasa terjadi refresh karena biasanya laptop terus gitu ya. Ada yang beberapa kali tadi ada yang bilang merasa lebih refresh, kemudian akhirnya bisa ketawa setelah revisi. Oke. Ya, nah terima kasih banyak teman-teman antusiasnya. Aku juga nggak bikin tadi. Aku mengaku dosa, aku tidak ikut bikin sesi tadi. Ada karena harus ada yang diurus. Tapi aku ingin tanya nih ke teman-teman. Teman-teman kan diminta untuk gambar diri teman-teman. Sebenarnya kenapa sih? Ada yang mau cerita nggak atau mau jawab? Kenapa sih teman-teman diminta menggambar diri teman-teman sendiri? Kenapa nggak gambar yang lain gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa malam ini teman-teman diminta untuk menggambar wajah teman-teman sendiri? Menggambar self-portrait teman-teman. Ada yang mau jawab? Ada yang resign nih, Mbak Nando. Ada Mbak Reni dulu mungkin ya, Mbak Reni. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nanda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya, kenapa sih kita harus yang ini kan menggambar diri kita? Karena menurut saya tuh kita pertama kali kita harus kenalin diri kita seperti apa, karakter kita tuh seperti apa. Dengan kita melukis diri kita sendiri, otomatis kita udah mengetahui betul nih, oh wajah saya tuh bulat, alis saya segini, bola mata saya segini. Udah otomatis kita tuh udah mengetahui jelas diri kita sebelum kita mengetahui orang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni. Harus mengenal diri kita dulu sendiri sebelum mengenal orang lain. Ada lagi nggak yang mau menambahkan atau ada yang setuju dengan Mbak Reni? Ada Fadila ini mungkin dari Puan bisa. Ya, silakan. Oke, thank you Kak. Aku kurang lebih sama setuju juga sama Kak Reni yang tadi. Jadi kita tahu nih fitur muka kita tuh seperti apa, biar kita tuh lebih aware juga dengan diri kita sendiri. Karena kan kalau ingin melakukan apapun gitu, first thing first kita harus sadar dengan diri gitu kan. Jadi put ourselves first daripada yang lain. Jadi menurut aku itu jadi salah satu self reflection juga sih buat kita untuk tahu sebenarnya tuh kita seperti apa gitu, dan mungkin dari situ bisa belajar untuk lebih self love ke diri sendiri gitu Kak. Thank you Mbak Fadila dari Puan Bisa. Nah ini ada juga yang bilang, Mbak Rahmi bilang self love dulu sebelum love others. Nah mungkin kita akan bahas self love di pertemuan depan ya Mbak Tita ya. Terkait self love kita akan bahas di pertemuan hari Sabtu nanti di pagi hari. Semoga semuanya bangun, tidak ada yang kesiangan. Kita akan menggunakan arkitnya akan sedikit ngebahas self love nih. Nah benar, jadi memang Kak Livia. Kak Livia silakan mau sharing mungkin sesudah itu mungkin. Ya. Halo Kak. Tadi kan pertanyaannya, suaraku jelas nggak? Iya. Oke, tadi kan pertanyaannya kenapa kita harus menggambar diri kita sendiri kan? Jawabannya pasti orang lain untuk mengenal diri sendiri. Tapi menurut aku beda nih. Kalau mengenal diri sendiri itu nggak hanya dilihat. Kayak ya kita punya mata, kita punya hidung. Tapi yang harus diperhatikan adalah detailnya. Kenapa? Karena satu kali gambar tadi aja aku nggak bisa langsung ke mulut gitu loh. Makanya gambaran aku mulutnya kayak begini. Nah, jadi harus ke detailnya gitu yang harus kita perhatikan. Baru mengerti orang lain. Gitu.
Thank you, Kak. Thank you Kak Kalivia. Kalau Mbak Syarifah, boleh silakan Mbak Syarifah dari Indonesia Halal Lifestyle. Halo Kak. Iya, jadi kalau aku sendiri sih ngerasanya waktu ngegambarin ini karena harus one line tadi kan, jadi kayak apa ya? Di situ aku baru ngerasain kalau gimana aku membayangkan diri aku sendiri gitu. Jadi ternyata tercermin juga seberapa aku sayang sama diri aku sendiri tuh ketika aku ngegambar gitu. Gimana aku mau mengekspresikan aku seperti apa kayak gitu. Pas ditanya disuruh gambarin diri kita sendiri, sedangkan kan kita kadang nggak terlalu aware juga gitu dan banyak self resentment juga kan ketika kita lihat diri kita sendiri dengan berbagai perubahan, bertambahnya usia, bertambahnya misalnya pekerjaan atau stres segala macam yang itu bikin perubahan dalam tubuh kita gitu. Dan ketika ngegambarin itu tuh kita, kalau saya sendiri, saya jadi harus kembali menyayangi diri saya sendiri ketika saya waktu ngegambar itu gitu loh. Gitu sih. Lihat lagi Thank you, gambarnya. Mbak Syarifah. Iya, lucu banget Kenapa? gambarnya, gemes. Lihat lagi Gemes gambarnya. banget gambarnya. Mirip banget. Mirip banget ya. Jadi poin menarik dari Mbak Syarifah adalah ini bisa gambar yang kita buat sebenarnya bisa merepresentasikan bagaimana kita menerima diri kita, seberapa besar kita menerima flawless atau menerima kekurangan atau kelebihan diri kita. Kita aware nih bahwa oh ya bibir gue gede banget ya, tapi kan bibir gue emang gede, ya udah gue harus gambar bibir gue gede juga gitu kan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang jarang terfikirkan oleh kita, atau terfikirkan sebenarnya tapi tidak diekspresikan gitu. Nah, jadi mengapa memang sesi ini mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri ini sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh teman-teman masing-masing. Mungkin setelah ini bisa deep talk dengan diri masing-masing gitu ya, bahwa oh iya ternyata kelemahan gue adalah ini, strength gue adalah ini, kekuatan dan kelemahan gue adalah ini. Jadi walaupun sebenarnya lewat kegiatan art yang memang terasa di teman-teman, mungkin nggak di sini nggak ada yang merasa ini jadi beban kan, karena semuanya tadi bilangnya merasa relax, merasa mindful gitu ya, dengan hal-hal yang memang membuat relax dan mindful ternyata bisa menjadi salah satu strategi juga untuk mengenal potensi diri kita. Ya, ini juga yang memang selalu kita lakukan, yang dilakukan oleh Ganara dalam melakukan pelatihan-pelatihan atau training-training. Jadi kalau memang ditanya malam ini mau belajar apa, nah itu sebenarnya kita agak berat sih jawabnya, karena kalau aku kasih tahu nanti nggak seru lagi gitu, nanti nggak ada take away-nya tuh bukan dari kita gitu, tapi take away-nya kita kepengennya dari teman-teman. Gitu. Jadi mungkin kalau di sesi-sesi pemaparan narasumber ya, biasanya kita akan review akan belajar materi apa. Tapi ketika sesi-sesi art ini biasanya kita nggak bocorin semuanya gitu. Jadi biasanya memang kita lebih ya kita akan ada kegiatan artnya, nanti teman-teman ya berkarya bersama, nanti apa yang didapat dari kegiatan itu sebenarnya keluar dari teman-teman sendiri. Begitu. Jadi kalau ditanya kegiatan ini sebenarnya untuk mengenal potensi diri sendiri, ya itu udah dijawab semua oleh teman-teman tadi gitu. Menarik sekali. Terima kasih banyak juga teman-teman sudah bisa merefleksikan pengalaman berkarya teman-teman untuk menjadi catatan untuk kita semua dalam mengenal diri masing-masing. Oke, kita masih ada 20 menit lagi. Kita mau ngobrol apa lagi nih Mbak Tita? Sebelum kita yang rada-rada serius lagi. Nggak, sebenarnya aku mungkin mau highlight bahwa kita semua nih ternyata berasal dari background yang sangat berbeda-beda itu, tapi aku senang banget karena di chat semuanya saling mendukung ya gitu. Jadi mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Mas Salman di awal gitu, kolektif ya gitu. Kita sebetulnya kita memimpikan Indonesia yang memang perempuannya kan pada dasarnya kita juga 50% dari seluruh penduduk ya, kalau nggak salah 50 berapa persen, aku harus menghafalkan itu, adalah perempuan gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya ya kita semua saling mendukung, dan bahkan sebetulnya tadi juga ngobrol sama Mas Salman juga sambil japri gitu, ini kayaknya kita juga harus buat semacam ini juga untuk
laki-laki dalam artian supaya laki-laki bisa menjadi ally ya, menjadi pendukung kita gitu. Nah, jadi di sini mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah hadir dan memang terus mendukung teman-teman yang lain gitu, terima kasih banyak gitu. Mungkin aku oper dulu ke Mbak Nando, ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Nando? Silakan. Iya, baru teringat tadi teman-teman beberapa menjawab tentang share tentang relax dan mindfulness. Jadi memang mungkin ini yang sering terlewat begitu tentang mindfulness, kenapa penting dimiliki oleh kita dan kenapa perlu ada sesi berjeda dengan diri sendiri gitu. Karena dengan kita mindful, melakukan sesuatu itu dengan utuh, pikirannya sadar penuh, hadir secara utuh, kita bisa melihat detail-detail yang selama ini kita nggak lihat. Kayak tadi Mbak Livia ya, kalau nggak salah, Mbak Livia tadi cerita ya, bahwa ya detail itu ternyata penting gitu. Dan mungkin detail-detail itu nggak akan bisa kita lihat kalau kita nggak berhenti sejenak, kita mengenal diri kita melakukan hal-hal yang mindful yang membuat diri kita jadi lebih melihat diri kita secara utuh. Nah, bagi teman-teman yang struggling di era pandemi dan harus bekerja dengan juggling dengan berbagai kehidupan work-life balance, mungkin aku mau share strategi aja ya Mbak Tita. Jadi kalau tadi kan bentuknya itu terstruktur ya, harus buat sesuatu dalam satu tarikan garis, tapi strukturnya adalah membuat wajah teman-teman. Walaupun ada proses berpikirnya juga nih, wah harus sama nih, harus begini nih. Nah, mungkin aku mau share juga teknik yang memang bisa teman-teman gunakan agar kegiatan mindfulness ini bisa lebih mudah dan bisa diaplikasikan kapan aja. Jadi teman-teman bisa melakukan teknik yang sama seperti tadi. Aku lagi nggak bisa share kamera dari tangan. Aku pernah melakukan ini bersama anak-anak di kelas Menang Bersama. Jadi tekniknya sama seperti tadi, tapi teman-teman melakukannya dengan mata tertutup. Jadi teman-teman tutup mata. Setelah itu teman-teman bisa buat garis random di kertas gitu, random aja, acak-acak, garis memutar, naik turun, jadi benar-benar nggak dipikirin, benar-benar digores gitu pensilnya tanpa teman-teman lihat, teman-teman cukup tutup mata, kemudian setelah itu nanti teman-teman buka mata, teman-teman bisa lihat hasil goresannya seperti apa. Nah, di area-area yang bertabrakan garisnya itu nanti teman-teman bisa warnai. Jadi itu bisa teman-teman bawa. Teman-teman bisa bawa kemanapun teman-teman pergi, lagi ngantri, misalnya lagi ngantri ATM atau lagi ngapain. Nah, itu teman-teman bisa mulai mengisi pola-pola yang kosong itu dengan krayon atau pensil warna. Atau teman-teman bisa foto, teman-teman bisa scan, teman-teman bisa jadiin digital di galeri gitu, terus teman-teman bisa warnai dengan aplikasi coloring di handphone. Jadi kenapa mindfulness itu memang penting? Karena kalau mental kita itu tidak sehat gitu ya, jadinya kita bisa sulit untuk fokus gitu. Jadi sulit untuk fokus dan jadinya sulit untuk menentukan prioritas. Gitu. Kalau di aku sih lebih ke sana ya kendalanya. Jadi ini mungkin malam ini teman-teman bisa mendapatkan tips-tips untuk menjaga kesehatan mental dengan melakukan kegiatan-kegiatan mindful. Begitu. Oke, aplaus untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin 15 menit terakhir ini kita nanti akan ada foto sesi bersama lagi untuk semuanya, dan juga akan ada sesi pengisian form. Jadi nanti mungkin dari teman-teman panitia bisa membagikan absensi di kolom chat. Nanti kami juga akan share di Discord juga. Dan mungkin sebelum mengakhiri sesi malam ini, sebelum kita masuk ke sesi closing, mungkin ada
Kita buka sesi tanya jawab aja mungkin Mbak Tita atau Boleh? gimana? Boleh saya jawab? Karena kan ini memang sebetulnya kegiatannya kan akan berlangsung selama 13 minggu gitu. Mungkin ada penasaran ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sesi malam ini juga silakan. Boleh teman-teman boleh raise hand juga. Oh ya silakan Kak Ayu Rahma ya. Sebentar. Halo Kak. Oh ya. Silakan Mbak Ayu. Kak, aku mau tanya. Kan tadi kita gambar one line art diri kita sendiri. Apakah kalau kita menggambarkan diri orang lain, misalnya random, itu juga menggambarkan orang yang sebenarnya terdekat sama kita atau gimana Kak? Gitu. Apakah itu juga bisa jadi healing buat kita juga kalau kita menggambar orang lain? Gitu. Metode-metode seperti itu aja sih yang aku mau tanya. Oke. Terima kasih. Sama. Mungkin aku izin jawab ya Mbak Nando ya. Ya. Jadi sebetulnya sih kalau misalkan untuk menggambar orang lain gitu, kadang-kadang ada sedikit tekanan karena jajan nggak mirip, terus nanti orangnya protes lagi pada karena nggak mirip gitu. Jadi makanya sebenarnya kita mulai dengan diri sendiri. Tapi sebetulnya nggak apa-apa aja kita mencoba menggambar orang lain. Mungkin aku boleh usul kalau misalkan ternyata orang lainnya itu bisa juga bukan orang yang kita kenal, bisa juga misalkan kita ngefans sama siapa gitu ya, seleb atau siapa gitu, kita bisa gambar dari mukanya. Yang paling mudah tuh gambar muka dari depan ya Kak, karena kan dia sebetulnya basicnya bentuk dasarnya adalah lonjong, lalu ada mata, dan ya seperti yang tadi aku coba gambarkan itu seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada yang memang kita dekat gitu, atau keluarga atau pasangan atau siapapun gitu, dan itu kita juga bisa mempraktekannya dengan saling gambar. Jadi kita sambil lihat satu sama lain gitu ya, misalnya lagi berdua gitu, bisa juga seperti itu. Itu juga quality time banget ya gitu, karena kita juga jadi bisa lebih mengenal tentang ya mungkin pasangan kita atau sahabat kita atau ibu kita gitu ya, dan sebaliknya seperti itu juga bisa juga sih Mbak Ayu. Aku menambahkan sedikit Mbak Tita, mungkin teman-teman di sini kalau ada background-nya dari psikologi juga mungkin bisa menambahkan ya. Jadi kalau sebenarnya kalau tujuannya untuk healing, dalam ilmu psikologi memang ada art terapi ya, atau theraplay begitu. Jadi bermain atau membuat karya yang memang ada strukturnya untuk mengekspresikan perasaan. Nah, dengan sebenarnya nggak harus menggambar gitu. Ketika kita melakukan apapun dengan sepenuhnya, jadi one time at a time gitu ya, satu persatu kita melakukan fokus pada satu hal, itu sebenarnya udah membuat kita terikat dengan kegiatan itu, dan si mindfulness-nya itu muncul sebenarnya. Jadi nggak harus dengan menggambar, bisa dengan kegiatan apapun gitu, dengan teman-teman berkebun, fokus aja di berkebun, nggak mikirin yang lain gitu, nggak terdistraksi dengan hal lainnya, atau main puzzle atau main catur mungkin apa ya yang memang senang teman-teman sukai gitu. Tetapi memang harus dilakukannya itu fokus, tidak terdistraksi oleh apapun. Jadi mindfulness itu lebih ke sana sih gitu. Kegiatannya apapun itu mindfulness esensinya lebih ke sana. Tapi kalau untuk healing pasti ada strategi-strategi tertentu yang memang perlu dilakukan ya. Biasanya itu ada pemandu diri terapisnya yang memang memandu proses artnya supaya bisa mengekspresikan apa yang dirasakan ke dalam karya. Biasanya sih seperti itu Mbak Ayu. Semoga menjawab. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya terkait kegiatan kita atau terkait program? Mbak Fadila, silakan. Oke, thank you Kak. Jadi kan sebenarnya kalau seni itu kan harusnya supposed to be fun ya gitu. Tapi kadang ada orang yang nganggep kayak aku nggak punya bakat nih mungkin gitu di art gitu, dan akhirnya kalau ketika mengikuti misalnya kegiatan semacam ini, jadi mungkin bisa dibilang semacam pressure juga karena kepikirannya itu selalu harus bagus gitu. Nah itu mungkin menurut kakak-kakak gimana sih biar benar-benar tadi mindfulness, setelah tadi kakak juga sempat mention emang harus one time at a time, tapi buat orang-orang yang sudah ngeset gitu di awal gitu bahwa kayak gue harus bagus nih gitu, atau ada menurut kakak tuh gimana? Thank you Kak. Oke.
Kalau dari aku lebih ke ini ya, Mbak Fadila, kita harus bisa membedakan konteksnya dulu. Apakah konteksnya memang dibutuhkan prosesnya atau hasilnya? Kalau konteksnya hasil, memang diminta harus menggambar persis seperti objek di depan ya. Ya berarti ya kita usahakan menggambar sesuai konteks yang diinginkan, gitu ya. Atau konteksnya lagi belajar art, bentuknya istilah drawing gitu ya. Jadi harus mengikuti objektif tertentu ya berarti memang harus mengikuti. Tapi kalau dalam konteksnya adalah berproses ya berproses ya berarti ya kita mindset kita yang kita bawa bahwa yang penting adalah prosesnya gitu. Ini juga yang kami selalu bawa di program Ganara dan Mari Berbagi di sini khususnya untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Kita nggak akan ngejudge, nggak akan menilai siapa yang bagus, siapa yang benar, atau siapa yang paling bagus, siapa yang jelek, atau gimana. Yang penting adalah teman-teman bisa mengekspresikan pengalamannya gimana sih, refleksinya dari kegiatan itu apa gitu. Jadi kita mungkin lebih, kalau dari aku lebih menyesuaikan konteksnya dulu seperti apa, dan ya kita menyesuaikan dengan konteks itu sih. Berarti kita mungkin silakan ditambahkan. Ya, jadi mungkin itu sebetulnya ini terjadi karena budaya pendidikan di Indonesia sih Kak. Gitu sebetulnya menggambar itu kan sebetulnya bagian dari mengekspresikan diri, tapi kan dinilai ya. Jadi ada tekanan mental itu ya, karena dulu mungkin waktu SD apa SMP gitu ada mungkin pengajar atau teman yang bilang lu gambarnya jelek banget sih, itu nempel loh di kita gitu. Jadi murid-murid Ganara pun ya Mbak Nando ya, ada yang udah dewasa, dan ini yang dewasa ya, bukan yang anak kecil, yang dewasa yang malah datang dengan tapi aku tuh nggak bisa gambar gitu. Padahal sebetulnya logikanya semua orang yang bisa menulis pasti bisa menggambar. Karena kita memulai menulis itu dengan menggambar dulu gitu. Nah, jadi sebetulnya mungkin tadi balik lagi ke pada saat pertama mulai gitu ya, ada tulisan mungkin kita hadir utuh, sadar penuh, dan mungkin open mind. Sebenarnya membuka pikiran itu bukan hanya pendapat orang lain, tapi juga membuka pikiran terhadap diri sendiri ya gitu, bahwa no pressure gitu. Tadi aku jadi makanya aku menekankan dengan ini nggak dinilai ya gitu. Itu tuh sebetulnya untuk membantu teman-teman supaya nggak tertekan duluan gitu. Karena setiap aku minta teman dalam kegiatan apapun gitu, misalkan kita ini namanya pemantik ya kakak-kakak. Jadi kita memantik dengan gambar gitu, pasti aku mulai dengan jangan stres dulu ya, karena mukanya langsung stres semua. Padahal sebetulnya ini kan harapannya bisa menjadi sebuah proses yang relaxing gitu. Jadi mungkin itu ya, antara dua itu kita harus tahu konteksnya, sama yang kedua ya kita mencoba memfasilitasi kalau dari Ganara dengan menekankan bahwa memang ini tuh kita nggak menilai gitu, nggak ada di sini adalah ruang yang aman gitu, termasuk buat gambar-gambar teman-teman gitu, aman aja, jadi nggak apa-apa. Gitu Kak Fadila mungkin. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, silakan Mbak Nando, tadi sepertinya ada yang raise hand tapi udah lower hand. Mungkin waktunya juga sudah mau habis, tapi kayaknya mungkin aku usul boleh nggak usah foto ya, karena tadi udah foto ya dengan karya-karya, mungkin sesinya udah ya. Nah, baik. Silakan. Kalau begitu teman-teman sebelum meninggalkan ruangan, jika berkenan bisa mulai mengisi formnya, form absensi. Ada juga feedback pertanyaan-pertanyaan yang terkait feedback dari kegiatan hari ini. Jadi biasanya kalau kita sediakan sesi khusus ini untuk isi form, jadi lebih mudah, mempermudah teman-teman, jadinya nggak kelupaan, karena kayak aku kelupaan, ntar dulu, terus ternyata lupa gitu ya. Karena kita memberikan batas pengisian itu 1 hari setelah workshop atau setelah sesi. Jadi nanti besok formnya akan kami tutup, begitu. Jadi silakan diisi dulu. Terima kasih Mbak Anita sudah diisi, terima kasih Mbak Corina sudah diisi juga. Kemudian untuk hari Sabtu, harapannya semoga peralatan art yang kami kirimkan sudah tiba di teman-teman. Ya, boleh silakan di-absen dulu, tinggal klik linknya aja, Mbak Desita di situ, diklik linknya.
Semoga hari Sabtu teman-teman semua peralatannya sudah tiba di teman-teman, di alamat teman-teman, karena sampai hari ini masih ada pengiriman juga. Harapannya sudah masuk. Kemudian di hari Sabtu akan ada sesinya kami jadwalkan di jam 9 sampai jam 12. Jadi teman-teman harapannya nanti bisa datang tepat waktu ya, agar tidak terlalu menunggu, agar kita bisa selesai tepat waktu. Dan ya kalau memang bisa selesai lebih cepat juga mungkin bisa lebih enak juga, teman-teman bisa lebih awal beristirahat. Jadi nanti hari Sabtu silakan dipersiapkan apa aja yang perlu disiapkan ya Mbak Tita? Kelopak bunganya ya. Jadi nanti kertas ada berbentuk daun. Berbentuknya seperti ya seperti daun, seperti kelopak. Seperti daun. Lalu juga lem. Dan nanti kita juga akan hias-hias gitu. Jadi nanti untuk apa yang kita akan pakai untuk dihiasnya nanti akan dijelaskan. Tetapi baiknya sih sebetulnya karena teman-teman akan dapat satu tas ya. Ini tinggal sedikit lagi yang belum sampai semua. Kak Ayu langsung kasih lihat tasnya. Semoga senang ya teman-teman. Nah jadi di dalamnya itu semua benda-bendanya. Aku sih sebenarnya menyarankan setiap sesi Lead for Women tasnya dipegang. Jadi tasnya disiapkan gitu kayak mau sekolah. Sekolahnya sama kita. Nah jadi nanti dikeluarkan. Jadi sebenarnya lebih enak seperti itu sih Mbak Nando ya. Jadi takutnya kalau disiapin terus bercacar gitu. Jadi pada saat kegiatan karena tasnya udah siap, jadi nanti kita tinggal menginstruksikan yang mana yang dikeluarkan lalu disiapkan. Nah kan mungkin kalau teman-teman selama ini kalau ikut webinar cuman butuh satu meja, ini ada laptop atau gadget gitu. Nah kalau ini baiknya sih sebetulnya ada ruang ya, kayak seperti kalau di tempat meja kerja aku nih, ini ada laptop, sebelah kanan ini ada ruang kosong untuk alat-alat gitu. Jadi nanti mungkin boleh disiapkan seperti itu. Jadi supaya nanti nggak serabutan tiba-tiba, loh ini Kak ini kemana ya? Misalnya Kak Fadila kok hilang? Oh ternyata ada di lantai karena nggak muat di mejanya. Udah heboh, nggak apa-apa juga. Asal nanti dikasih lihat. Jadi silakan dikondisikan teman-teman dengan area untuk membuat karyanya ya mungkin. Jadi kalau memang lebih nyaman menggunakan handphone nih untuk memposisikan pembuatan karyanya nanti, silakan aja dikondisikan. Silakan cari workspace yang nyaman, nggak harus estetik nggak apa-apa, yang penting nyaman. Dan nanti tolong disediakan waktu untuk nanti teman-teman kan akan ada sesi apresiasi seni juga. Jadi nanti bisa difoto artwork-nya. Kalau tidak bisa ditunjukkan, misalnya laptopnya nggak bisa digerak-gerakin kayak gini atau handphonenya nggak bisa digerak-gerakan, bisa difoto saja. Nanti bisa diupload ke folder mungkin atau bisa diupload ke Discord. Jadi nanti kami bisa tampilkan di screen gitu ya. Jadi gambarannya untuk sesi hari Sabtu nanti kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih banyak teman-teman sudah menerima art kit-nya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa cukup sampai bulan Februari. Jadi memang lebih intens kegiatan artnya memang di bulan Desember. Nanti di bulan Januari dan Februari sudah lebih banyak narasumber yang terlibat. Apakah kita udah boleh bocorin narasumbernya atau belum? Belum, nanti surprise aja. Dan juga sama ini juga sedikit lagi kan, Nando aku tambahkan creative journaling-nya. Jadi creative journal yang didapat oleh teman-teman semua, ini nanti boleh tetap disimpan dengan baik gitu, karena sebetulnya kita ingin si creative journal ini jadi proses gitu ya. Maksudnya kita bisa, kakak-kakak sendiri juga bisa melihat proses masing-masing gitu secara individu dan melihat perjalanan. Karena kadang kita mengikuti beberapa sesi, misalkan semacam pelatihan gitu, sudah beberapa sesi, karena kita nggak menyiapkan buku ya atau notebook atau apapun, ditulis di mana hilang atau malah nggak ditulis gitu. Nah ini si creative journal itu tujuannya untuk itu. Jadi semua yang memang didapatkan itu bisa ditaruh di situ. Mulai dari hari Sabtu ya kita akan bersesi bersama seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Nando, waktunya sudah habis.
2 menit lagi, sudah pukul 9. Aplaus untuk teman-teman semuanya. Boleh di open mic, dan supaya tepuk tangannya lebih meriah. Kedengeran. Thank you. Thank you, Thank you so Kak. much. Kalau begitu kami akhiri sesi malam ini. Semoga malam ini tidurnya nyenyak, semoga dapat beristirahat dan mendapatkan tidur yang berkualitas, dan semoga besok lebih bersemangat dalam menyambut hari-hari. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat. Sampai jumpa hari Sabtu. Oh ya, Kak Salman masih ada. Kita say goodbye dulu. Terima kasih Bang Salman sudah bergabung sampai akhir acara. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Selamat Bye-bye. beristirahat. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you. Thank you. Mbak Tita, Mbak Nanda. Kasih Kak. Bye. Terima kasih Mbak Tita, Bang Salman. Thank you, sama-sama. Kak, makasih. Bye.